Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wahayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Ya, waktu yang penuh dengan keberkahan. Kan ini waktu kita saat ini adalah waktu yang dicantumkan di dalam Al-Quran, yaitu waktu apa? Waktu duha. Sampai Allah bersumpah, wadduha wal laili idza saja. Jadi Allah sampai bersumpah tentang waktu ini. Menunjukkan ini ada sesuatu yang istimewa dengan waktu duha ini. Ya, jadi kita sedang berkumpul di waktu yang istimewa dan dengan orang-orang yang istimewa, insya Allah. Ya, saya melihat wajah-wajahnya wajah-wajah soleh dan soleha semua. Kenapa Mama Dahlia melihat ke sana? Ya baik. Ini saya panggilnya apa ya? Bapak Ibu akan Rofi. Ya, sahabat-sahabat saja ya. Ini yang hadir rata-rata usia berapa ini? 30. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ini kalau usia 30 berarti usia syabab. Ya. Syabab itu usia anak-anak muda gitu. Ya. Dan Quran ketika bicara tentang pemuda, itu Quran tidak menyebut usia. Tapi Quran menyebut pemuda itu dengan kuwah, kekuatan. Ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Allah menciptakan kalian awalnya dalam kondisi lemah. Setelah lemah kemudian menjadi kuat. Setelah kuat kemudian kembali menjadi lemah. Wa syaibah ditambah dengan berubah. Ya. Jadi fase hidup manusia itu lemah, kuat, kemudian kembali lemah dan beruban. Nah, Akang Teteh fase yang mana? Berubah. Ya. Nah, jadi insya Allah fasenya fase kuat. Ya. Berarti kalau fase kuat itu berarti fasenya anak muda ini. Ya. Jadi yang hadir pagi hari ini anak-anak muda semua ini, masya Allah. Ya. Dan di antara 7 golongan, ya, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ini masya Allah. Ya. Jadi ini saya melihat ya pagi hari ini wajahnya masih segar-segar gitu ya. Berarti masih syabab ya, masih para pemuda ini. Sudah pernah nikah belum? 80% sudah nikah. Ya, yang belum nikah, Cu? Oh, ada yang belum nikah. Ya, ya. Jadi Rasul tuh kalau lihat anak muda belum nikah greget gitu Rasul. Nah. Ya gitu. Jadi greget ya. Pernah ada Nabi ketemu sama anak muda, Nabi nanya, "Udah nikah belum?" "Belum Rasulullah." "Kenapa?" "Saya nggak punya apa-apa Rasulullah." Berarti miskin kan? Anak muda miskin gitu. Kata Rasul, "Kamu hafal nggak surat Al-Ikhlas?" "Apa Rasul?" "Al-Ikhlas itu 1/4 Quran loh." Gitu. "Kamu hafal nggak surat Al-Kafirun?" "Hafal." "Itu 1/4 Quran."
Ya, gitu. Jadi kata Nabi, falyatazawwaj, nikahlah nikah. Gitu, ya. Nah, jadi nikah pakai apa? Cukup. Ya. Mau maharnya surat Al-Ikhlas teh? Maharnya surat Al-Ikhlas mau? Hah? Ya. Baik. Ya. Baik, teman-teman. Ya. Baik teman-teman semua yang belum nikah mudah-mudahan segera menikah. Ya. Yang sudah nikah mudah-mudahan ya. Manur kate kan? Manur kate. Ya, Masya Allah ya. Gitu. Jadi berkah itu artinya ziyadah, bertambah. Ya. Jadi yang sudah nikah mudah-mudahan berkah. Ayo itu kebat. Ya. Baik. Ya. Ini jangan dipotong ya. Sahabat-sahabat sekalian. Makanya silakan Kang, ini masih kosong. Ya. Oh, ya. Baik. Alhamdulillah ya. Teman-teman semua, tadi kita mengawali perjumpaan kita ya, teman-teman baca surat Al-Fatihah, kemudian baca Al-Baqarah, dan saya teringat sabda Nabi SAW ya, bahwa surat Al-Baqarah itu membuat setan pada lari. Ya, jadi kata Nabi, rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka setan pada menjauh, setan pada lari. Ya, gitu. Makanya kalau barusan kita baca Al-Baqarah, maka mudah-mudahan setan lari semua. Ya, cuman memang kalau Nabi menyebutnya surat Al-Baqarah, berarti kalau Al-Baqarah di awal sampai akhir. Kalau barusan bacanya awal dan akhir. Ya, artinya tidak semua setan kabur gitu ya. Masih ada setan di sini. Ya, baik. Pada pagi hari ini kita akan membahas ya teman-teman semua kaitan dengan apa kaitan dengan akidah gitu ya, kaitan dengan tauhid, dan saya ingin memulai perjumpaan kita pagi hari ini dengan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Fatir ya ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana akhrijna." Ya, eh, mereka meminta sama Allah, Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami. Ini ternyata siapa yang berteriak? Jadi wahum yastarikhuna. Mereka berteriak, ternyata yang berteriak ini adalah orang-orang yang di dalam neraka. Jadi orang-orang yang di dalam neraka mereka berteriak kepada Allah, apa teriakan mereka? Rabbana akhrijna. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Ya, sahabat-sahabat, kenapa mereka minta dikeluarkan dari neraka? Halo? Tersisa. Oke, ada lagi? Menyesal. Terus, apa yang membuat mereka menyesal? Hmm? Nah, kita lihat di dalam ayat itu, apa yang membuat mereka menyesali sehingga mereka ingin dikeluarkan dari neraka? Kata mereka, na'mal sholihan. Ya, kata mereka, kami ingin mengerjakan amal sholih. Ya. Jadi penyesalan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka minta dikeluarkan dari neraka karena apa? Karena mereka ingin mengerjakan amal soleh. Ya. Kemudian di dalam ayat itu Allah menjawab, awalam nu'amirkum, bukankah dulu kami sudah memanjangkan usia kalian? Mau ke sini? Oh. Ya. Assalamualaikum.
Ya. Jadi mereka minta dikeluarkan dari neraka karena kata mereka kami ingin mengerjakan amal soleh. Jadi sahabat sekalian, ya, kalau kita tidak ingin menyesali kemudian hari, maka gunakan usia yang Allah berikan kepada kita, kita digunakan dengan isi waktu itu dengan amal soleh. Ya, kita isi waktu kita dengan amal soleh. Sekarang kita lagi duduk di sini, lagi kumpul di sini, ini amal soleh bukan? Tahu dari mana amal soleh? Nah, ya, tahu dari mana ini amal soleh? Tergantung nih. Ya, Akang Teteh kumpul di sini niatnya apa? Nah, Masya Allah. Ya, niatnya mau mencari ilmu. Maka insya Allah kalau niatnya mau mencari ilmu, insya Allah itu akan menjadi amal soleh. Ya, itu akan jadi amal soleh. Nah, sehingga nanti kalau misalkan lagi kajian nih, lagi pengajian, kemudian di antara kawan kita ada yang nundutan gitu. Ya, dapat pahalanya nggak? Kan nundutan. Nah, itu. Ya. Jadi kalau lagi pengajian kemudian ada yang nundutan, kalau niat dari rumahnya mau ngaji, maka insya Allah nundutannya tetap dapat pahala. Ya. Jadi nundutannya pun dapat pahala gitu. Ya, kenapa? Karena niatnya mau mencari ilmu. Gitu. Beda kalau teman-teman dari rumah datang ke sini niatnya mau nundutan. Ya, itu. Ya mau kemana? Itu mau pengajian. Mau ke masjid ngapain? Mau nundutan. Nah, itu ya. Ini tergantung niat. Ya, maka kita terus tajdidun dunia. Kita perbaharui niat kita bahwa hadirnya kita di tempat ini insya Allah dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Dan orang yang hadir dalam rangka mencari ilmu banyak fadilahnya. Ya, banyak fadilah, banyak keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Apa keutamaannya? Bukan khutbah Jumat. Jarang melinggi. Ya. Apa keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu? Satu orang yang hadir di majelis ilmu, Allah hadirkan keberkahan di majelis ilmu ini. Ya, gitu. Tadi berkahnya naon? Bertambah. Apa yang bertambah? Ilmu. Ya, gitu. Nah, kenapa disebut dengan berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu maksudnya. Ya. Jadi kenapa disebut dengan berkah? Karena ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau Akang Teteh sebelum suka ngaji itu suka membicarakan keburukan orang. Ya, kalau sering ngaji bisa bicara. Gimana sih? Ini ada agak beres ngaji now. Yes. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebelum sering hadir ke pengajian, kita sering menggibah, kita sering membicarakan keburukan orang lain. Nah, kalau kita sudah sering ngaji mah, terus ngagibahna teh Allahu Akbar. Yes. Ya, kalaupun belum berhenti minimal dikurangi. Ya. Kalau sebelum suka ke pengajian ngagibahna teh hampir sehari 3 kali gitu. Kalau sudah sering ngaji mah ngagibahna jadi sehari sekali gitu. Gitu ya. Nah, sehingga nanti berkurang seminggu sekali, nanti sebulan sekali. Terus ada perbaikan-perbaikan. Karena tentu untuk menjadi orang yang tazkiyatun nafs, orang yang bersih jiwanya teman-teman itu nggak bisa langsung sekaligus gitu. Ya, ayeuna sekali pengajian besok teh jauh soleh sama semuanya. Enggak juga. Kenapa? Karena dia butuh proses. Ya, dia butuh proses. Tapi berprogres gitu, ya. Jadi prosesnya berprogres. Jadi dia mengalami pengembangan gitu, ya. Kan dalam hadis Nabi bersabda al-imanu yazidu wa yankus.
iman itu kadang naik, kadang turun. Memang begitu. Ya, iman itu kadang naik, kadang turun. Ini sahabat-sahabat seringnya imannya seringnya naik atau turun? Eh? Ya, lebih banyak naiknya, lebih banyak turunnya. Ya, coba turunnya keimanan karena apa? Karena kemaksiatan. Ya, jadi turunnya keimanan itu karena kemaksiatan, karena perbuatan dosa. Ya, jadi perbuatan dosa yang kita lakukan itu akan mengalami penurunan iman. Ya, makanya Nabi menyampaikan kalau ada orang yang berzina, maka tidak mungkin pada saat dia berzina ada iman dalam hatinya. Nggak mungkin. Ya, jadi nggak mungkin ketika dia berzina ada iman dalam hatinya, nggak mungkin. Ya, artinya ketika dia sedang berzina, iman sedang tidak ada. Sedang tidak ada. Ya, itu. Ketika orang sedang orang korupsi, maka pada saat dia korupsi itu iman sedang tidak ada dalam hatinya. Karena nggak mungkin orang yang memiliki iman dia korupsi, nggak mungkin. Ya, orang yang memiliki iman dia berzina, enggak. Ya, tapi ayatun zinahna sebelum zina Bismillah gitu. Ada apa di mana ayat? Oh, lupa. Ya, baik, usah ya. Nah, jadi teman-teman semua, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Baik, apa? Tadi ya, fadilah orang hadir majelis ilmu, hadirnya keberkahan. Terus apa lagi? Ya, orang yang hadir di majelis ilmu maka mereka senantiasa mendapatkan doa dari malaikat. Ya, karena hadirnya kita semua di sini itu ada malaikat yang mengelilingi kita. Ya, atau dari mana Nabi SAW yang menyampaikan. Dalam sebuah hadis, majalasa qaumun min majlisin yadhkurunallah illa hafatumul malaikatu wa ghasyatumur rahmah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di sebuah majelis yadhkurunallah, mereka ingat Allah, mereka berzikir kepada Allah. Illa hafatumul malaikatu, kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka. Ya, gitu. Jadi hadirnya malaikat. Ya, walaupun saat ini malaikat tidak kelihatan. Ya, tapi kita yakin malaikat hadir bersama kita. Ya, yakin ayat malaikat ayat malaikat apa? Udah serem gitu. Ya. 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 Nah, insya Allah hadir bersama kita hari ini itu malaikat rahmat. Ya, malaikat rahmat. Ya, mudah-mudahan bukan malaikat maut. Ya, gitu. Baik gitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Banyak sekali fadilah-fadilah orang yang hadir di majelis ilmu. Baik, pagi hari ini kita akan bahas kaitan dengan saya teringat sebuah hadis Nabi SAW, dan ini hadis yang pertama dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman. Ya, jadi dalam babul iman, ya, bab iman, ini hadis yang pertama yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu bunyal Islam. Ya, Islam itu dibangun ala khamsin, atas 5 perkara. Ya, itu bahasanya bunyal Islam. Dibangun Islam atas 5 perkara. Artinya apa? Pilar tegaknya Islam ini dengan 5 tadi. Gitu ya, dengan 5 hal tersebut. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, ya. Kalau kita mau bangun rumah, kalau kita mau bangun gedung, ya, maka pilar pertama yang harus kita buat apa? Pondasi. Ya, pondasi ini yang harus kita bangun, yang harus kita dirikan, gitu ya. Kalau kita mau bangun gedung 15 lantai, berarti pondasinya harus bagaimana? Harus kokoh, harus kuat. Ya. Kalau misalkan kita bangun gedung tinggi, tapi kemudian pondasinya rapuh, pondasinya lemah, apa yang terjadi? Mudah untuk ambruk. Ya. Nah, pondasi dalam Islam itu apa?
Pondasi dalam Islam? Sadat atau sholat? Hmm? Iya, pondasi dalam Islam itu syahadah. Ya, gitu. Nah, nih, jadi pondasi ya, ya. Jadi pondasi dalam Islam itu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini pondasi teman-teman. Ya. Karena kalau di sininya lemah, gitu ya. Di sininya lemah, maka nanti yang lainnya itu pasti akan mudah roboh, akan mudah hancur. Ya. Tapi kalau pondasinya kuat, maka insya Allah. Ya. Nah, pondasi itu dibangun dengan kalimat syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, syahadat. Gitu. Keimanan, keyakinan, ketauhidan itulah pondasi yang pertama. Makanya Nabi SAW beliau di Mekah berapa lama? Tinggal di Mekah berapa lama? Setelah fase ini ya, fase kenabian. Ya, Rasul Muhammad diangkat menjadi seorang rasul usia berapa? 40, ya, 40 tahun gitu. Nah, kemudian beliau di situ berdakwah kepada umat ya, berapa lama? Ada yang 10, ada yang 12, ya. Yang lain ada yang lain? Gila. Nah, jadi berapa lama Rasulullah SAW beliau di kota Mekah itu kurang sekitar 13 tahun. Ya, 13 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. Maka kalau kita lihat Al-Qur'an ya, kita lihat Al-Qur'an 13 tahun di kota Mekah, berapa surat yang Allah turunkan? 13 tahun Rasulullah di kota Mekah, berapa surat yang Allah turunkan kepada beliau? Itu jawaban cerdas itu. Ya. Sekarang begini, jumlah surat ada berapa? Ada 114 surat. Ada berapa juz? 30 juz. Ada berapa ayat? 6.665. Ada yang lain? Bisa beda gitu? Ya, kalau saya beda. Ya. Kalau saya beda, jumlah ayat dalam Quran ada 6.236 ayat. Yang betul yang mana? Sama kayak. Ya, ada yang suka cek Google ya. Ternyata di Google berapa? 6.236 ayat. Dan saya pernah ngitung 2 kali. Ya, saya pernah ngitung 2 kali. Jumlah ayat dalam Al-Quran itu 6.236 ayat. Dan ternyata ya, apa yang dihitung ini sesuai dengan pernyataan ulama ilmu Al-Qur'an di zaman dulu. Ya, seperti pernyataan Imam Al-Qurtubi. Beliau menyatakan dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya bahwa jumlah ayat dalam Al-Qur'an itu 6.236 ayat. Ya, gitu. Ini berapa jumlah ayatnya? 6.236 ayat. Nah, dari 114 surat ini kemudian dibagi 2 periode. Ada periode Mekah, artinya sebelum hijrah. Ada periode Madinah, itu setelah hijrah. Nah, periode Mekah ini Allah turunkan sebanyak 86 surat. Ya, gitu, 86 surat. Berarti periode Madinah berapa surat? 28. Gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat, kenapa periode Mekah lebih banyak daripada periode Madinah? Ya. Nah, di sini para ulama memberikan pelajaran yang sangat berharga. 13 tahun Rasulullah di kota Mekah, Allah turunkan 86 surat. Ternyata rata-rata surat yang diturunkan sebelum hijrah bicara tentang apa? Bicara tentang keimanan, bicara tentang ketauhidan. Sedangkan 28 surat itu di fase Madinah, ya, itu rata-rata bicara tentang muamalah, ibadah, apa lagi? Politik, nah ini
Poligami. Biasa. Ya, itu ya. Ya. Biasa kalau laki-laki banyak bicara poligami itu hanya teori gitu. Ya. Iya. Kalau laki-laki banyak bicara tentang poligami itu teori. Karena kalau laki-laki yang poligami nggak banyak bicara. Ya. Ya. Makanya hati-hati teh kalau yang suaminya pendiam teh ya. Nah, sampai mana dia teh? Syariat. Ini 13 tahun itu bicara tentang keimanan, bicara tentang ketauhidan. Sedangkan 10 tahun di Madinah bicara tentang syariat. Coba, ini pelajaran berharga teman-teman semua. Ya, sebelum mengajarkan tentang syariat, maka yang perlu ditanamkan apa? Tauhid, keimanan. Ya, gitu. Karena nanti kalau orang tidak memiliki keimanan, nggak mungkin dia melaksanakan syariat, nggak mungkin. Ya, coba ada orang yang mengerjakan sholat nggak, tapi dia nggak punya iman. Siapa? Hah? Orang munafik sholat, tapi sholatnya karena landasan iman bukan? Bukan. Ya, makanya Allah menggambarkan di dalam surat At-Tamawun alladzinahum fawailul lil musallin alladzinahum an salatihim sahun alladzinahum yuraun. Ya, maka celaka bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, ya. Kenapa? Satu, sholatnya lalai, kemudian yang kedua alladzinahum an salatihim alladzinahum yuraun, ya, orang-orang yang mereka riya di dalam sholatnya. Artinya apa? Artinya orang munafik itu kalau sholat bukan karena iman, ya, tapi orang munafik itu sholat karena apa? Ingin dilihat oleh manusia, ya, gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya. Di zaman kita saat ini kadang amal soleh itu sulit untuk disembunyikan, gitu. Ya, kalau ulama-ulama kita terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, itu kalau mereka mengerjakan amal soleh, mereka berusaha bagaimana sembunyikan amal soleh itu. Ya, saat ini kita di zaman kita saat ini itu kadang amal soleh itu senantiasa kita publikasikan kepada orang, gitu. Kita lagi ngaji, ya, ada yang posting status nggak? Ada yang bikin status? Awas. Leo, ini post dari kakak. Ya, coba kalau kita lagi kajian kemudian kita selfie, kita foto bersama, kemudian kita posting di WA, di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Ya, boleh nggak? Niatnya apa coba? Biar mengajak apa? Motivasi, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau niatnya syiar, silahkan. Itu teman-teman yang tahu tentang hatinya. Ya. Tapi hati-hati kalau amal soleh kita niatnya bukan untuk syiar, ya, tapi niatnya untuk riya. Kenapa? Karena kalau amal soleh niatnya riya, habis itu. Ya, itu Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Allah kasih contoh tentang sedekah. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan. Ya, itu bahasanya. Jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian. Ya, jangan membatalkan. Artinya kalau yang namanya batal sudah dikerjakan belum? Sudah, tapi batal kan? Ya, akang teteh misalkan sudah wudhu, tidak lama kemudian buang angin, kentut, batal tuh. Batal, ya. Aina tegaduh wudhu, terus hitut, batal tuh. Iya, ya. Karena tidak punya wudhu kan gitu ya, maka tidak batal. Ya. Karena tahu si kabayan kan itu. Ya, tahu kisah kabayan? Yang mana? Ya, si kabayan mimpin sholat jadi imam? Belum tahu. Jadi si kabayan ya, teman-teman, si kabayan lagi sholat gitu ya, dan dia mimpin sholat. Di rakaat yang ketiga ternyata si kabayan kentut, ya, hitut pas ke sholat ya, di rakaat yang ketiga.
Tapi si Kabayan melanjutkan sholatnya. Terus lanjutkan sholat sampai kaberes. Selesai sholat, jamaah protes. Makmum protes. Kabayan, kamu mah tidak sah sholatnya. Kenapa? Tadi kamu kentut lagi sholat. Batal sholat kamu. Cek si Kabayan. Nah, ada abdi mah sholat lagi tuh gaduh wudu. Di batal tuh. Hah? Itu batal, tidak punya wudu kan gitu ya. Ya. Tapi Kabayan kan. Ya, itu si Kabayan ya. Nah, ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan apa Allah turunkan Al-Qur'an di fase Mekah sampai 86 surat, kemudian di fase Madinah 28 surat sama 10 tahun, ini menunjukkan bahwa memang untuk penanaman akidah, untuk pembentukan akidah gitu ya, pembentukan keimanan, ketauhidan ini butuh proses dan prosesnya tidak sebentar. Ya, tapi prosesnya cukup lama. Nah, makanya ini ya, pilar yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan kesaksian bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya. Oleh karena itu nanti syahadat ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena syahadat ini menjadi pintu masuk seseorang ke dalam Islam. Ya, jadi pintu masuk seseorang ke dalam Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, akal teteh kapan ngucapin syahadatnya? Tadi itu bagusan syahadat. Kan, coba Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan syahadat. Mengucapkan syahadat. Di depan siapa? Depan Rasul. Umar mengucapkan syahadat. Di depan siapa? Rasul. Akang teteh mengucapkan syahadat nggak? Mengucapkan syahadat nggak? Nggak pernah kan? Pernah mengucapkan syahadat. Di depan siapa? Terus malam tua. Ya. Nah, gini. Ya. Jadi gini, dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu lahir dalam kondisi fitrah. Apa arti fitrah? Suci. Namun arti suci? Bersih. Apa arti bersih? Belum ada. Ya. Apa arti fitrah? Fitrah itu artinya Islam. Gitu, ya. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dia lahir dalam kondisi fitrah. Apa arti fitrah? Fitrah itu Islam. Artinya setiap bayi yang lahir dia lahir dalam kondisi Islam. Bagaimana kalau dia lahir di keluarganya Nasrani? Bayinya Islam enggak? Islam. Ya, gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap manusia itu lahir dalam kondisi Islam. Nah, nanti ada orang yang ketika lahir karena keluarganya Muslim, tetap dijaga keislamannya. Perlu mengucapkan syahadat? Nggak usah. Memang awalnya kan dia Islam. Ya. Nah, maka nanti yang perlu mengikrarkan 2 kalimat syahadat itu siapa? Fa'abawahu. Ya. Fa'abawahu itu kedua orang tuanya, bisa lingkungannya, bisa teman-temannya, yuhawidanihi, menjadikan dia anak itu menjadi Yahudi, au yunasironihi, atau menjadikan anak itu Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikan anak itu majusi. Gitu. Di situ nggak disebut atau menjadikan anak itu Muslim, kan enggak. Ya. Nah, maka nanti kalau anak kemudian dia diwarnai dengan warna Yahudi, Nasrani, Majusi, kemudian dia mau kembali ke Islam, maka dia mesti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gitu. Ya, dia mesti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau akang teteh yang memang dari awal dalam kondisi Islam, kemudian dijaga oleh orang tuanya tetap dalam keislaman, maka perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali? Tidak perlu, ya, gitu. Adil nggak sih? Allah adil nggak? Ada orang yang lahir di keluarga Muslim, ya terjaga keislamannya.
Ada orang yang lahir di luar di luar agama Islam, ya. Terus ini adil nggak Allah? Adil. Hmm? Ya, dulu saya pernah diprotes, ya. Saya pernah diprotes, ada seseorang yang bilang nggak adil Allah. Kenapa nggak adil? Ya kalau anak yang lahir di keluarganya Nasrani, otomatis anaknya jadi Nasrani. Ya, maka saya bilang, ada orang yang lahir di keluarga Muslim tapi kemudian dia keluar dari Islam? Ada, ya, gitu, ada. Kenapa? Makanya nanti Nabi SAW menyampaikan bahwa seseorang itu disebut mukallaf. Ya, apa itu mukallaf? Mukallaf itu orang yang kena beban. Ya, jadi orang yang kena tanggung jawab. Akang teteh yang hadir pagi hari ini wajib sholat tuh. Kenapa? Karena mukallaf. Ya, di semua kita yang hadir pagi hari ini itu mukallaf, kena beban syariat, wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa dan sebagainya gitu. Ya, nanti yang tidak kena beban syariat atau bukan mukallaf cuma 3. Ya, cuma 3 yang tidak kena. Yang pertama, wa anil gulam, wa anis sobi, anak kecil sampai balik. Ya, jadi anak kecil sampai balik. Jadi kalau ada anak kecil sebelum dia balik, dia nggak sholat, dosa tuh? Tidak dosa. Ya, gitu. Karena dia tidak terkena beban syariat. Gitu. Kemudian yang kedua yang tidak kena beban syariat, orang yang tidur. Ya, orang yang tidur sampai dia bangun. Makanya kalau akang tidur wajib sholat tuh? Ya, nanti lagi tidur wajib sholat tuh? Yang nggak wajib sholat lagi tidur. Ya, kapan sholat? Ketika bangun, gitu. Ya, akang teteh tidur jam 10 malam, kemudian bangun jam 7 pagi. Ya, kapan sholat subuhnya? Ya, gitu. Jadi sholat ketika ingat, atau sholat ketika dia bangun, gitu. Ya, ketika bangun. Gitu. Kira aku sholat subuh jam 7, bukan piraku karena dia baru bangun jam 7, gitu. Ya, kecuali kalau tiap hari sholat subuhnya jam 7. Tamal yang sholat subuh tapi subrang, kata mas. Ya, subuh berang. Ya. Ya. Tapi insya Allah ya yang hadir pagi hari ini sholat subuhnya tidak ada yang kesiangan kan? Ada yang ketawa gitu. Ya. Nah, kata Nabi, kalau ada orang yang bangunnya ketika adzan subuh, berarti telinganya dikencingi oleh setan. Iya. Iya. Itu kata Nabi. Ya, jadi kalau orang bangun ketika adzan subuh, telinganya dikencingi oleh setan. Ya, kenapa? Karena Nabi mencontohkan tidurnya bangunnya sebelum subuh. Ya. Jadi kalau akang teteh bangunnya setelah subuh, jam genep, jam 7, dinaonkeun ku setan. Ya atas. Ya, gitu ya. Kenapa? Karena setiap malam itu, ya, setiap malam kita semua itu diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Ya, gitu. Jadi kalau kita tidur di malam hari, itu kita diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Kapan ikatan yang pertama terlepas? Ikatan yang pertama terlepas ketika kita membuka mata kemudian mengingat Allah. Ya, jadi buka mata wa dzakarallah kemudian ingat Allah. Itu ikatan yang pertama terlepas. Gitu. Tapi masih ada dua ikatan. Ya. Makanya jangan aneh kalau ada orang yang matanya sudah terbuka tapi kemudian tidur lagi. Pernah begitu nggak? Pernah. Ya. Pernah atau sering? Ya. Nah, kapan ikatan yang kedua terlepas? Ikatan yang kedua terlepas ketika akang teteh ke kamar mandi kemudian berwudu. Ya, kamar mandi kemudian berwudu, maka ikatan yang kedua terlepas. Tapi masih ada ikatan yang ketiga. Ya. Dan ini menunjukkan ternyata ketika ikatan yang ketiga masih ikatan yang ketiga masih ada, itu ada orang yang dia ke kamar mandi, ya, tapi beres kamar mandi tidur lagi.
Ya, gitu. Nah, maka nanti ikatan yang ketiga terlepas ketika apa? Ketika Akang Teteh melaksanakan sholat tahajud. Ya, kalau sholat tahajud, maka ikatan setan yang ketiga terlepas. Ya, sehingga kalau tiga ikatan ini terlepas, pagi harinya hati tenang, ya, kemudian kerja giat. Gitu. Ya, gitu. Jadi hati tenang, kerja giat. Tapi sok coba rasakan. Kalau bangunnya setelah subuh, itu hatinya gimana? Tuh. Ya, gelisah, gitu ya. Apalagi akhir bulan. Ya. Nah, gitu ya. Nah, baik. Akan teteh sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saya lagi bahas apa? Tiba-tiba kasetan ya, teh. Oh, yang bukan mukalaf ya. Jadi tadi yang pertama siapa? Bayi sampai balik ya. Anak kecil sampai balik itu tidak kena beban syariat. Kemudian yang kedua orang yang tidur. Orang yang tidur sampai dia bangun. Ya gitu. Termasuk kategori tidur kalau orang itu lupa. Ini jujur kisah nyata. Saya pernah ditelepon. Saya masih ingat hari Rabu saya ditelepon jam 8 malam. Kemudian si bapak ini nelfon, Ustaz, bapak tuh baru ingat, rasanya kemarin bapak belum sholat isya. Coba bayangin. Ya. Jadi hari Rabu saya ditelepon jam 8 malam, si bapak ini dia bilang, Ustaz saya baru ingat kalau kemarin, berarti hari Selasa ya, bapak belum sholat isya. Jadi gimana? Ya, maka saya bilang, bapak ingatnya kapan? Sekarang, ya sholat ayeuna. Kira aku Ustaz ayeuna, bapak ingatnya kapan? Ya sekarang Ustaz, ya ayeuna sholat. Itu kan, ya. Jadi sholat itu ketika dia ingat, ya. Kalau dia tidak ingat, ya tidak kena beban syariat. Itu, ya. Tapi jangan pura-pura. Ya. Gitu, jangan pura-pura lupa. Gitu. Kalau kerja lupa. Pura-pura kerja ya. Masya Allah itu ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang tidak kena beban syariah? Wa anil majnun, orang yang gila. Ya, nu gelo wajib sholat tuh. Tuh wajib sholat. Ya, kalau Akang Teteh di pinggir jalan ada orang gila, sholat dapat pahala enggak? Enggak, dan nu gelo. Ya, orang yang gila mah tidak kena beban syariat. Itu. Orang yang gila tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Itu orang gila. Ya. Jadi kalau Akang nggak mau sholat gampang. Gila. Orang belum bangetan. Belum kayak SD. Ya. Ini udah jam berapa ini? Sampai jam berapa kan? Sampai jam berapa? Masya Allah. Ya. Ibadah mah harus bertahap ya. Sebetulnya sebenarnya kan? Sampai jam 10. Yo. Ya. 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 Baik. Sedikit lagi lah ya. Ya. Nanti kita lebihkan sedikit lah, 10 lebih sedikit. Ya. Kita sampaikan materi sampai jam 10. Nanti insya Allah kalau ada apa jawab silakan. Ya. Baik, ini hadisnya teman-teman semua. Ya. Ketika Nabi SAW itu beliau menyampaikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal. Hina ba'atsahu ilal Yaman, ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nabi mengatakan innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Fa idza ji'tahum, apabila engkau mendatangi mereka, fad'uhum, maka ajaklah mereka. Dakwahilah mereka ila ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu. Ya. Jadi nasihat Nabi kepada Mu'adz, Anda akan datang ke Yaman,
ada orang-orang yang Anda dakwahi, nanti ketika Anda dakwah maka yang pertama diajak itu adalah kalimat syahadat. Ya. Makanya kalau ada orang yang di luar Islam, kemudian dia mau masuk Islam, maka dakwah yang pertama kita serukan itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fa inhum ata'u laka, maka jika mereka mentaatimu, fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin min fi kulli yaumin wa lailah. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sampaikan kepada mereka, beritakan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Gitu, ya. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa syahadat ini sesuatu yang penting. Kenapa? Karena syahadat ini menjadi pintu masuk, ya, pintu masuk ke dalam Islam. Ya, kalau ada orang teman-teman, dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi bager, ya, dia bager baiklah gitu, ahli sedekah gitu, ya, ahli sodakoh, tapi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kira-kira sedekah dia jadi amal soleh nggak? Ya, tidak jadi amal soleh. Kenapa? Ya karena dia belum punya wadah. Wadah untuk menampung amal soleh itu apa? Syahadat. Ya, gitu. Nah, teman-teman yang hadir pagi hari ini itu sudah punya wadah, ya. Karena sudah wadahnya Islam. Tinggal bagaimana kita mengisi wadah itu, ya. Apakah diisi dengan amal soleh atau amal? Kebalikan amal soleh apa? Ya, kan soleh itu bahasa Arab, itu dari kata tolih, dari kata solih, ya. Jadi solihun, jadi soleh. Apa kebalikannya? Kebalikannya tolih, ya, tolih, gitu, ya. Bahasa kitanya jadi toleh, ya, gitu. Ada yang nama toleh di sini? Ya. Iya. Ya, toleh itu berarti amal buruk. Ya. Sekarang gini, aris solih apa artinya sih? Arti solih itu apa? Solih. Kalau sehat itu sahih. Ya, sahih, sehat. Kalau solih artinya beres. Ya. Teman-teman, ini ruangan berantakan. Kemudian sama antum diberesin tuh. Berarti apa yang dilakukan itu amal solih. Jadi amal soleh itu amal ngabeberes gitu. Nu rusak diberes, dapat diperbaiki, yang berantakan dibereskan, itu namanya amal solih gitu. Makanya jangan difahami amal soleh teh hanya sholat, baca Quran, bukan, ya gitu. Kalau di sini ada yang wajah-wajahnya politikus misalkan gitu, ya, wajah politikus, ya. Nah kemudian ya, kemudian masuk parlemen misalkan, ya, memperbaiki berarti amal soleh bukan? Amal soleh gitu, ya. Jadi amal soleh itu tidak hanya sholat, tidak hanya baca Quran. Sesuatu yang rusak kita perbaiki, sesuatu yang berantakan kita bereskan, itu baru namanya amal soleh, ya, gitu. Kayak misalkan rumah berantakan, kemudian kita sapu, kita empel, itu amal soleh bukan teh? Amal soleh, ya, gitu. Suami berantakan, ya, terus diperbaiki sama istri, itu amal soleh, ya. Jadi itu, jadi setiap aktivitas yang bisa menghadirkan cinta dan ridha Allah maka disebut dengan amal soleh, ya. Itu ya teman-teman semua. Nah kebalikannya apa? Kebalikannya amal tolih. Apa contoh amal tolih? Yang lulus. Nah, ya. Yang udah beres diberantakan gitu kan? Itu amal toli, ya. Apa contoh amal toli? Ngagibah. Itu amal soleh, amal toli. Amal toli gitu. Ya. Maka saya teringat sebuah hadis Nabi SAW, nanti ketika manusia dibangkitkan pada hari kebangkitan, maka dia akan menggunakan 2 pakaian yang dia pakai. Ya, ini apa maksud 2 pakaian ini? Ternyata kata Nabi yang dimaksud dengan 2 pakaian ini, yang pertama adalah amal sholih, yang kedua amal toli, gitu. Ya, jadi nanti itu akan dibawa oleh kita.
Jadi amal solih akan dibawa, amal tolih pun akan dibawa. Gitu. Amal sholat dibawa nanti ketika hari kebangkitan. Baca Quran dibawa, ya. Sedekah dibawa gitu. Lamun nggak gosip dibawa nggak gosip. Jadi amal tolih itu. Ya, nggak bohong dibawa. Ya, bohong boleh tidak? Boleh benar baik. Ya, kayak gimana bohong dalam kebaikan? Ada kasus. Cipi cowok. Cuma Gimana? bohong itu nggak boleh, tapi ada nggak boleh. Ada yang memperbolehkan. Contohnya bohong yang bagaimana yang boleh? Yang makanan istri, nah. Jadi ketahuan itu ya. Jadi bohong dipancing sedikit sama untuk keluar. Hah? Istrinya Oh ada. Ya, ya. Jadi teman-teman semua, bohong itu tidak boleh. Ya, bohong itu dosa. Bahkan Nabi mengatakan bahwa pangkal dosa itu bohong. Kenapa? Karena orang kalau dia berbohong, dia akan menutupi kebohongan yang kedua. Kebohongan yang pertama dengan kebohongan yang kedua. Dia akan tutupi kebohongan kedua dengan kebohongan tiga. Ya. Ya, itu ya. Jadi dalam hadis Nabi bersabda, iyyakum wal kadziba, jauhi bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena bohong akan membawa kepada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kedurhakaan akan membawa ke neraka. Jadi rantainya bohong, durhaka, neraka. Itu. Ya, itu. Jadi kalau orang yang suka bohong, ujungnya neraka. Ya, maka para suami jangan sampai berbohong. Ya, kalau istri nanya, ayah punya uang berapa? Boleh bohong? Ya, gitu. Jadi jangan sampai kita berbohong. Ya, memang ada bohong yang diperbolehkan itu 3. Ya, itu saya baca dalam satu riwayat, bohong yang boleh cuma 3. 1 bohong untuk membahagiakan pasangan. Ya, itu boleh. Ya, boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mencela makanan. Memang yang dicontohkan Nabi kaitan dengan makanan. Ya, Nabi tidak pernah mencela makanan, dan itu ketika makanan itu dihidangkan oleh istrinya, dan kalau itu sesuatu yang kurang disukai gitu ya, Nabi tidak pernah mengatakan ini nggak enak banget, nggak pernah Nabi bilang begitu. Ya, itu. Jadi Nabi dalam rangka membahagiakan istrinya, itu Nabi berbohong. Ya, jadi bohong untuk membahagiakan istri gitu. Ya, itu boleh. Kayak gitu. Ya, tapi jangan terjemahkan yang lain-lain ya. Ya, gitu. Misalkan teman-teman di sini ada yang nikah lagi, boleh nggak bohong? Nggak boleh. Istrinya nggak bahagia soalnya. Simpanan. Deposit. Terus Ya. Nah, bohong yang kedua, bohong yang boleh adalah bohong untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Ya, jadi kalau sini ada rekan-rekan yang sedang berselisih, kemudian kita ingin mendamaikan mereka dengan cara kita berbohong, itu boleh. Ya, gitu. Nah, teknisnya gimana? Silahkan diatur saja teknisnya. Ya, gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, bohong yang boleh itu adalah bohong dalam strategi perang. Ya, dalam peperangan, dalam strategi peperangan itu boleh kita berbohong. Ya. Apa? Bisnis bohong? Nggak boleh. Padahal itu lagi berperang. Ya. 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 Tapi saya pernah tanya oleh
oleh akhwat ya. Katanya Ustadz, kalau saya berbohong sama suami boleh nggak? Saya bilang ya nggak boleh Bu, nggak boleh berbohong. Gimana kalau saya nganggap suami saya itu rumah tangga saya itu perang gitu. Ya. Ya. Jadi dia nganggap rumah tangganya perang gitu kan. Ya. Maka saya bilang ya kalau misalkan memang rumah tangganya perang ya silakan lanjutkan peperangannya gitu. Gitu ya, teman-teman semua. Itu ya, jadi pada umumnya, pada intinya kita tidak boleh berbohong. Ya, yang boleh bohong cuma 3 tadi. Dan kita temukan dalam sejarah ada seorang nabi itu pernah berbohong seumur hidupnya 3 kali. Ya, ada seorang nabi itu yang seumur hidupnya berbohong hanya 3 kali. Itu. Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tapi ketika saya cek kebohongan beliau itu bohongnya hal yang wajar. Ya, yang pertama Nabi Ibrahim pernah berbohong ketika Nabi Ibrahim pura-pura sakit. Ya, pura-pura sakit. Di sini ada pernah pura-pura sakit? Gitu. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan ini saking, saya sedang sakit. Ya, beliau pura-pura sakit. Kenapa? Karena pada saat itu ada satu hari di mana raja dengan rakyat mereka mengadakan pesta. Pestanya di pinggir pantai, kemudian pestanya menyembah berhala. Menyembah berhala, Nabi Ibrahim nggak mau. Nah, tapi kemudian pasukan raja ngecek setiap rumah. Ternyata ketahuan Nabi Ibrahim ada di dalam rumah. Kan gitu. Ketika tanya, kenapa Anda nggak ikut ke pesta hari ini? Kata Nabi Ibrahim, ini sakim, saya sakit. Gitu. Padahal beliau sedang sehat. Itu bohong beliau yang pertama. Bohong beliau yang kedua ketika beliau sedang berjalan dengan istrinya. Ya, dan istrinya kan cantik. Kemudian tanya, ini istri kamu? Nabi Ibrahim, ini saudara seiman saya. Ya, karena kalau itu istrinya diculik sama raja. Ya, karena raja nggak suka ada saingannya gitu. Ya, jadi kalau ada wanita cantik diculik sama raja. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini saudari perempuan saya. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim berbohong kaitan dengan beliau menghancurkan patung. Jadi berhala dihancurkan sama beliau, disisakan patung yang paling besar. Ketika ditanya, hai anak muda, Anda yang menghancurkan patung ini? Apa jawabannya? Kata Nabi Ibrahim, itu lihat. Kampaknya ada di mana? Ya, ternyata kampaknya di patung yang paling besar. Ya, sehingga kata Nabi Ibrahim, mungkin itu yang menghancurkan patung-patung itu. Cek raja, piraku. Ya, masa patung bisa menghancurkan patung? Ya, maka di situ kesempatan Nabi Ibrahim mengatakan, ya dia tidak bisa bergerak, tapi kenapa Anda sembah? Oh, tambah marah itu raja kan? Ya, tambah marah sampai akhirnya Nabi Ibrahim dihukum dengan cara dibakar. Baik gitu ya, teman-teman semua. Jadi Nabi Ibrahim seumur hidupnya beliau berbohong 3 kali. Kalau di sini berbohong berapa kali? Ya, terhitung. Jangan-jangan ini bedanya kita dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim berbohongnya seumur hidup 3 kali, kalau kita sehari 3 kali. Ya. Baik, itu ya teman-teman semua ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya, jadi kesimpulannya bahwa pilar tegaknya Islam yang pertama itu adalah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Tentu nanti ada makna terkait dengan apa makna 2 kalimat syahadat ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk bisa kita bahas. Cuman untuk sementara itu saja dulu yang bisa saya sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.